Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mutia Syunada dari kelas A3 PGSD sebagai moderator dalam presentasi materi yang berjudul Proklamasi dan Upaya Mempertahankan Kemerdekaan. Sebelum ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota yang akan memaparkan, terdiri dari Hanifah Nur, Amanda Putri, Sinta Herlina, Putri Sania, dan saya Mutia Sunada. Untuk pemateri pertama, mengenai sejarah singkat kemerdekaan akan dijelaskan oleh Hanifah Nur. Kepada Hanifah Nur, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah singkat proklamasi. Proklamasi berasal dari bahasa Yunani yaitu proclamation yang berarti pengumuman kepada seluruh rakyat. Proklamasi negara Indonesia dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Soebarjo. Proklamasi diketik oleh Sayuti Meli. Proklamasi bisa dibentuk karena adanya dorongan dari golongan muda untuk Soekarno mengumumkan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan teks proklamasi bertepat di Rumah Laksana Maeda di Jalan Penggagasan Timur nomor 56 Proklamasi 05 Jakarta Pusat, yang bertepat di jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi dibuat dalam dua bentuk, yaitu tulisan dan ketikan. Latar belakang terjadinya proklamasi kemerdekaan ialah karena mundurnya Jepang dikarenakan jatuhnya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, disusul dengan jatuhnya bom atom di Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Mundurnya Jepang dikarenakan kekalahan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Jepang menyerah tanpa syarat pada tanggal 14 Agustus 1945. Dikarenakan ketakutan golongan muda, akhirnya golongan muda mendesak Soekarno untuk menyelenggarakan proklamasi kemerdekaan guna memanfaatkan situasi. Namun, keinginan golongan muda ditolak oleh golongan tua. Mereka berpikiran lebih baik dilaksanakan setelah tanggal 24 Agustus, yakni waktu Marsekal Terauchi. Namun, golongan muda tetap ingin melaksanakan proklamasi secepat-cepatnya. Dikarenakan ketakutan golongan muda terjadi kembali penjajahan, akhirnya golongan muda bersepakat untuk mengamankan Soekarno ke Rengas Dengklok. Mereka menculik Soekarno bertujuan agar golongan tua menuruti golongan muda. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945 tidak tercapai keinginan golongan muda itu. Namun pada sore harinya Ahmad Soebarjo datang membujuk golongan muda untuk melepaskan Soekarno dengan jaminan bahwa proklamasi akan dilaksanakan esok hari. Pada malam harinya, golongan muda dan golongan tua berangkat menuju Rumah Laksana Maeda di Jakarta. Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah naskah mengenai proklamasi bangsa Indonesia. Berikut ini adalah naskah kemerdekaan negara Indonesia yang berbunyi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. Demikian sejarah dan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk materi kedua mengenai makna proklamasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Makna proklamasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proklamasi adalah pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat. Adapun dalam bahasa Yunani, proklamasi berasal dari kata proklamatio yang artinya pengumuman. Secara singkat, proklamasi berarti pengumuman. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti menandakan dimulainya sebuah revolusi baru. Revolusi merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut kehidupan.
Hal ini berarti menjadi pemindahan negara dari penjajah ke negara yang merdeka dan berdaulat. Makna proklamasi yang bermartabat. Makna dari proklamasi kemerdekaan yang dimaksud oleh Muhammad Yamin, ruang lingkup pengertian hukum, yaitu proklamasi kemerdekaan adalah media hukum untuk mengumumkan kepada dunia bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah merdeka. Sejak diakui merdeka oleh beberapa negara, akhirnya Indonesia bisa melakukan hubungan kerjasama dalam bidang perdagangan dan ekonomi. Sedangkan menurut Bagirmanan, makna proklamasi itu adalah bentuk pemberontakan bangsa Indonesia kepada pemerintah Hindia Belanda. Menurut Muhammad Hatta, memaknai kemerdekaan lebih bersifat ekonomis praktis, yaitu kemerdekaan bangsa itu merupakan syarat untuk mencapai kemakmuran rakyat, karena kesejahteraan dan kemakmuran rakyat itu merupakan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi permulaan dan titik awal bagi bangsa Indonesia. Hal ini berkembanglah kekuasaan de jure dan de facto di seluruh kepulauan Indonesia. Dalam tangan rakyat dan pemerintah Indonesia, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi awal bagi bangsa Indonesia guna menegakkan hak asasinya sebagai bangsa yang setara dengan bangsa lain. Melalui proklamasi juga, hukum nasional di Indonesia menjadi landasan. Dihapuskannya hukum kolonial, peristiwa proklamasi merupakan tonggak penting bagi bangsa Indonesia. Melalui proklamasi itu juga, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan kepada semua bangsa di dunia ini. Hal yang penting dalam kejadian proklamasi adalah bangsa Indonesia membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh melalui usaha dan perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Untuk materi ketiga, mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah akan dijelaskan oleh Amanda Putri. Kepada Amanda Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah. Yang pertama, Yogyakarta. Pada zaman penjajahan tahun ini disebut dengan revolusi, yakni terobosan zaman yang lebih baik dengan penataan ulang kehidupan masyarakat oleh masyarakat itu sendiri ke arah yang lebih baik dari zaman sebelumnya. Kejadian ini dimulai pada tahun 1945 sampai 1949. Kisah ini berawal dari kedatangan Jepang yang dalam waktu singkat dapat meruntuhkan kekuasaan kolonial Belanda pada tanggal 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dalam Perang Asia Pasifik Raya mulai terdengar. Kekalahan tersebut membuat Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan kejadian tersebut, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi, langkah rakyat Indonesia selanjutnya adalah merebut kekuasaan dari pemerintah militer Jepang serta melucuti senjata milik tentaranya. Pada tanggal 14 Januari 1946, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta dikarenakan terjadinya keributan yang disebabkan oleh para KNIL, Koninklijk Nederlands Leger, membuat Jakarta menjadi tidak aman lagi sebagai ibu kota. Maka perpindahan tersebut turut membuat para pemimpin bangsa berpindah, sehingga urusan kenegaraan, politik, militer, dan sebagainya juga dipusatkan di Yogyakarta. Yang kedua, ada Pasuruan. Perang kemerdekaan Pasuruan merupakan tempat penting bagi orang Belanda dan Indonesia sendiri. Wilayah Pasuruan menjadi salah satu wilayah yang ingin dikuasai Belanda karena potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu wilayah perkebunan. Di samping itu, di Pasuruan terdapat aset-aset Belanda yang dimana aset-aset tersebut merupakan sasaran utama Belanda dalam menjalankan operasi militer yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 1947 dan 19 Desember 1948. Yang ketiga ada Mojokerto. Mempertahankan kemerdekaan sebuah negara bukanlah hal yang mudah. Menginginkan kemerdekaan yang utuh dan berusaha keras dalam mempertahankan kemerdekaan tentu menjadi keinginan semua bangsa.
Begitu juga dengan bangsa Republik Indonesia. Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi hal itu tidak berlangsung lama karena negara Indonesia dihadapkan kedatangan bangsa asing. Rakyat Indonesia tidak mau segala haknya dirampas oleh bangsa asing, sehingga rakyat Indonesia melawan dan berusaha keras untuk mempertahankan kemerdekaan. Terjadilah agresi militer Belanda 1 dan 2. Peristiwa tersebut dilakukan oleh pasukan Belanda untuk melumpuhkan kekuatan Indonesia dan menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Di Jawa Timur, agresi terjadi di seluruh wilayah baik kota maupun kabupaten. Mojokerto merupakan wilayah yang juga ikut mempertahankan kemerdekaan baik tentara Indonesia maupun rakyat bersatu dalam mempertahankan wilayah Mojokerto agar tidak jatuh ke Belanda. Pada saat berjuang mempertahankan kemerdekaan di Mojokerto melakukan sebuah strategi gerilya, yaitu sebuah strategi dalam perang yang tidak bertempur secara langsung melainkan bersembunyi dalam hutan dan menyerang secara mendadak ke pertahanan lawan. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1947 sampai 1949. Yang selanjutnya ada Surabaya. Menurut Letnan Jenderal Christian maupun Mayor Jenderal Masegra mengatakan pihak Indonesia telah melakukan gencatan senjata yang menewaskan Brigadir Jenderal Malibi. Hal tersebut menjadi alasan Inggris untuk memenuhi perjanjian dengan Belanda, yaitu membersihkan kekuatan bersenjata Indonesia, di mana Inggris mengingkari perjanjian dengan Presiden Soekarno. Perjanjian tersebut hanya untuk mengulur waktu untuk menambah pasukan. Sebanyak 24.000 tentara di bawah komando Masegra mendarat diam-diam di Surabaya. Selain itu, diperkuat dengan Brigade 49 dan 1.500 marinir langsung berada di bawah komando Rear Admiral Sir W.R. Patterson yang memimpin kapal perang. Pasukan Inggris dilengkapi oleh persenjataan canggih yaitu pesawat tempur dan tank. Pada tanggal 9 November 1945 pukul 14, Masegra yang merupakan tentara Inggris memberikan ultimatum terhadap rakyat Surabaya, di mana orang Surabaya telah melakukan kejahatan atas peradaban sehingga Inggris akan memberi hukuman. Yang kelima, Palanggan Ambarawa. Pada tanggal 20 Oktober 1945, Brigadir Bethel membawa pasukannya ke kota Semarang, di mana kesatuan-kesatuan Gurkha dikirim ke Ambarawa dan Magelang untuk membawa interniran yang ditahan di Ambarawa dan Magelang ke Semarang. Pada tanggal 26 Oktober 1945, tentara Inggris mengambil alih kekuasaan kota Semarang, dan pada tanggal tersebut terjadi insiden antara tentara Inggris yang melindungi Rawi dan Laskar Rakyat. Yang terakhir ada Bandung Lautan Api. Pada tanggal 23 Maret 1946, Brigade McDonald mengeluarkan ultimatum agar menggosokkan Bandung Selatan dan menarik pasukan Indonesia serta seluruh laskar pendukungnya sejauh 10 km dari kota Bandung. Perdana Menteri RI Sultan Syahrir memberikan instruksi kepada Panglima Divisi 3 Mayor Jenderal A.H. Nasution untuk memenuhi ultimatum Inggris dan tidak melakukan bom hangus. Namun markas tertinggi TKR di Yogyakarta memberikan instruksi yang bertentangan, yaitu jangan menyerah Bandung Selatan begitu saja. Pemimpin Divisi 3 Siliwangi mematuhi instruksi yang diberikan oleh MTTKR, yaitu mengadakan perlawanan terhadap tentara Inggris sambil mengungsikan rakyat keluar kota Bandung, di mana mereka melakukan bumi hangus sehingga Inggris tidak dapat menggunakan fasilitas apapun di daerah yang mereka duduki. Peristiwa tersebut dikenal dengan yang namanya Bandung Lautan Api yang diabadikan oleh Ismail Marzuki dalam sebuah lagu Halo Halo Bandung. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi mengenai karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional akan dijelaskan oleh Sinta Herlina. Kepada Sinta Herlina, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan karakteristik perjuangan bangsa Indonesia pada masa pergerakan nasional. Perjuangan bangsa Indonesia pada dekade ini ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo hingga tercetusnya Ikrar Sumpah Pemuda. Organisasi yang berkembang pada dekade ini mempunyai karakteristik tersendiri, yakni dalam memperjuangkan partainya ada yang menempuh jalan non-kooperatif, ada pula yang menempuh jalan kooperatif.
dengan pemerintah kolonial. Namun, pada hakikatnya, organisasi yang berkembang pada masa ini memiliki persamaan tujuan, yaitu mencapai Indonesia merdeka. Secara sepintas, marilah kita kaji organisasi yang cukup berperan dalam mencapai tujuan tersebut. Yang pertama, ada organisasi Budi Utomo. Pada tahun 1906 sampai 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo mengadakan perjalanan kampanye ke beberapa daerah di Pulau Jawa. Ia mengunggah pikiran kaum priai untuk mencari jalan bagi usaha meningkatkan derajat bangsa Indonesia yang tampaknya hanya dapat dilakukan dengan jalan memperluas pengajaran. Penyongko cita-citanya yang pertama adalah Pangeran Notodorojo Putra Paku Alam V. Oleh karena faktor usia, maka propagandanya pun tidak dapat dijalankan sepenuh tenaga. Sungguh demikian, usaha-usaha pertama ini adalah merupakan suatu kegagalan. Ini terbukti dari usaha memungkinkan kerjasama di antara pamong praja terutama di Jawa Tengah. Golongan tua yang beraliran konservatif tampaknya kurang setuju terhadap gagasan yang dikemukakan oleh Dr. Wahidin. Namun sebaliknya, dua orang pelajar Stovia sekolah untuk mendidik dokter pribumi di Jakarta, yaitu Sutomo dan Suraji, yang berkesempatan bertemu dengan Dr. Wahidin pada tahun 1907 sangat terkesan dengan cara berpikir dan gagasan Dr. Wahidin. Di gedung Stoviala, kedua pelajar itu bersama-sama dengan teman-temannya mengembangkan cita-cita Dr. Wahidin, dan tepat pada tanggal 20 Mei 1908 didirikanlah organisasi Budi Utomo dengan ketuanya yaitu Sutomo. Dan materi terakhir mengenai upaya penerapan mempertahankan kemerdekaan terhadap anak sekolah dasar akan dijelaskan oleh Putri Sania. Kepada Putri Sania, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penerapan mempertahankan kemerdekaan terhadap anak sekolah dasar. Nah, bagaimana sih cara penerapan mempertahankan kemerdekaan kepada anak sekolah dasar tuh? Salah satu caranya dengan memberikan pemahaman tentang pendidikan kewarganegaraan, karena siswa bisa menerapkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Menurut Bakery 2009, pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik dalam mengembangkan kecintaan kelompok, kesetiaan, keberanian untuk berkorban membela bangsa dan tanah air Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bagi bangsa dan negara serta berjiwa demokratis yang beradab. Pendidikan kewarganegaraan menuntut siswa untuk menunjukkan sikap yang baik, kooperatif, dan bertanggung jawab. Upaya meningkatkan kearifan siswa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan, khususnya materi makna proklamasi yang pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor yang berkaitan baik dari dalam siswa internal maupun luar siswa eksternal. Adapun beberapa masalah upaya meningkatkan kearifan siswa materi makna proklamasi antara lain: 1. Siswa yang kurang kondusif. 2. Cara mengajar guru. Dan 3. Media yang digunakan dalam pembelajaran. Dalam konteks ini masih banyak masalah lainnya yang dikemukakan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kearifan siswa pada materi makna proklamasi. Pendidikan merupakan salah satu kepentingan yang ada dalam kehidupan manusia. Adapun proses pembelajaran yang diwujudkan dalam suatu proses pembelajaran. Nilai-nilai positif selalu ada dalam setiap mata pembelajaran yang diajarkan. Salah satunya terdapat pada mata pelajaran ilmu pendidikan sosial. Dalam mata pelajaran ilmu pendidikan sosial juga sangat penting bagi siswa untuk mengetahui upaya mempertahankan kemerdekaan, dan dalam pembelajaran ini siswa bisa mengenal lingkungan sosial di sekitarnya.
untuk dapat menjalani kehidupan yang baik di tengah-tengah lingkungan sosial tersebut. Pengertian IPS adalah kajian yang memusatkan perhatian pada aktivitas kehidupan manusia. Banyak kajian-kajian ilmu yang terdapat pada mata pembelajaran IPS yang akan diberikan pengetahuan banyak kepada siswa, khususnya pengetahuan yang akan berkaitan dengan kehidupan sosial. Nah, fungsi pendidikan IPS di sekolah dasar yaitu untuk mengamalkan pengetahuan komunitas dan keterampilan siswa tentang masyarakat dan kebangsaan Indonesia. Segitu materi yang saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Kesimpulan yang bisa diambil dari presentasi kali ini, mempertahankan kemerdekaan tidak memandang zaman. Walaupun bisa dibilang negara kita sudah merdeka, tapi sebagai warga negara yang baik, kita patut mempertahankan kemerdekaan melalui kegiatan yang berguna di masyarakat sekitar. Seperti layaknya seorang anak sekolah dasar, bisa melakukan kegiatan seperti bersekolah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.